Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Nabila Zanubar Rahman dengan NIM 20321 1069 dari kelas Agribisnis B. Untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester di mata kuliah Metode Kuantitatif 1, di sini saya akan melakukan sebuah analisis, yaitu analisis jalur atau analisis PET. Dengan judul penelitian yaitu pengaruh pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Namun sebelum kita menuju atau kita membahas lebih jauh tentang analisis jalur atau analisis PET ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis jalur. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk mengetahui hubungan kuasalitas antar variabel yang telah diterapkan berdasarkan teori. Di dalam menggambarkan diagram jalur tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu arah anak panahnya. Di mana arah anak panah yang digunakan yaitu satu arah untuk regresi dan dua arah untuk korelasi. Nah, berikut ini merupakan data sekunder yang saya peroleh dari 10 provinsi di Indonesia dengan 10 provinsi tersebut memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Di antaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018 mencakup data tingkat kriminalitas. Di mana data ini diperoleh dari jumlah tindak pidana menurut kepolisian daerah. Selanjutnya ada data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, dan data ketimpangan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah kerangka pemikiran, di mana pada kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel intervening, dan dua variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kriminalitas atau Y, variabel intervening yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi atau Z, dan variabel independen yang digunakan yaitu pengangguran atau X1 dan ketimpangan pendapatan atau X2. Nah, pada slide selanjutnya adalah hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap kriminalitas. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas. Hipotesis yang ketiga, terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang keempat, yaitu terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pada hipotesis kelima, terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya kita ke pengaplikasian analisis jalur dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana ini merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan sebanyak 50 data dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini merupakan variabel view dan kita akan memasukkan variabel-variabel yang ada di penelitian ini. Meliputi X1, X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita ke label. Di label ini karena X1 merupakan pengangguran, jadi kita tulis pengangguran. Dan pada variabel X2 merupakan ketimpangan pendapatan, jadinya kita tulis ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada variabel Y, kita tulis kriminalitas. Variabel Z merupakan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini nantinya kita akan memasukkan data-data yang ada di Excel tadi. Jadi kita buka Excel-nya. Nah, kita akan copy semua data-data ini sebanyak 50 data. Kita scroll sampai bawah.
lalu kita klik copy. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya pada bagian data view. Lalu kita klik Ctrl V. Mohon maaf ada kendala, jadi kita klik copy, lalu muncul semua data-datanya pada X1, X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita klik Analyze dan Regression, lalu ke Linear. Nah, di sini kita masukkan setiap variabelnya, di mana variabel independen ada X1, pengangguran, ketimbangan pendapatan, X2. Sedangkan pada dependen kita masukkan kriminalitas, lalu klik Next, Enter, dan klik OK. Nah, nantinya akan muncul output pada koefisien jalur 1. Lalu kita lakukan kembali pada koefisien jalur 2 seperti cara-cara yang tadi. Kita klik Analyze, Regression, Linear, dan klik Reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan variabel independennya pengangguran atau X1, ketimbangan pendapatan atau X2, dan kriminalitas atau Y. Pada variabel dependen kita masukkan pertumbuhan ekonomi. Lalu klik Next, Enter, dan klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output baik itu dari koefisien jalur 1 dan koefisien jalur 2, di mana nantinya yang digunakan hanya ada 2 tabel saja, yaitu model summary dan koefisiennya saja. Dan nantinya pada slide selanjutnya kita akan bahas cara menginterpretasikan tabel tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil interpretasi. Pada koefisien jalur 1, di tabel koefisien ini, yang pertama kita lihat nilai signifikasinya, di mana dapat kita lihat sendiri bahwasanya nilai signifikasi yang terdapat pada tabel koefisien di jalur 1 ini pada X1-nya yaitu pengangguran adalah 0,849, sedangkan X2-nya yaitu ketimbangan pendapatan adalah 0,287. Di mana ini artinya adalah nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai ini hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model yakni variabel X1 pengangguran dan X2 ketimbangan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita bahas tentang tabel summary. Nah, pada tabel summary ini kita dapat lihat bahwasanya besarnya nilai R-square adalah 0,027, yang artinya kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 2,7%, sementara sisanya 97,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian. Untuk mencari nilai tersebut, kita menggunakan rumus E1 sama dengan akar 1 min 0,027 dan hasilnya adalah 0,986. Selanjutnya, ini merupakan diagram jalur model struktur 1, di mana X1 terhadap Y atau pengangguran terhadap kriminalitas sebesar 0,528, sedangkan ketimbangan pendapatan atau X2 terhadap kriminalitas sebesar 0,158. Sedangkan E1-nya sama dengan 0,986. Selanjutnya kita akan membahas hasil interpretasi pada koefisien jalur 2. Seperti pada koefisien jalur 1, kita akan bahas terlebih dahulu tentang tabel koefisiennya, di mana nilai signifikasi dari ketiga variabel yaitu X1 atau pengangguran adalah sebesar 0,751 dan ketimbangan pendapatan yaitu sebesar 0,001 dan kriminalitas atau Y-nya sebesar 0,000, yang artinya
Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X2 dan Y berpengaruh secara signifikan terhadap Z. Sedangkan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah model summary, di mana dapat kita lihat besarnya nilai R-square adalah 0,921. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z sebesar 48,8%. Sementara sisanya adalah 51,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian tersebut. Sedangkan untuk mencari nilainya itu dapat menggunakan E2 sama dengan akar 1 min 0,488 dengan hasil 0,715. Nah, dari analisis tersebut maka nantinya akan diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut, di mana pengangguran atau X1 terhadap Y nilainya sebesar 0,528, ketimpangan pendapatan atau X2 terhadap Y atau kriminalitas sebesar 0,158. Sedangkan X1 terhadap Z sebesar min 0,034, sedangkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,374, dan Y terhadap Z sebesar 0,537. E1-nya ini sebesar 0,986 dan E2-nya sebesar 0,715. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi yaitu X1 sebesar 0,849 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi X2 sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga adalah analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi X1 sebesar 0,751 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Lalu yang keempat, dapat dilihat bahwasanya analisis pengaruh X2 terhadap Z dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Lalu yang terakhir adalah analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Untuk yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar min 0,034. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah 0,015, di mana hasil tersebut diperoleh dari perkalian antara nilai beta X terhadap Y dan beta Y terhadap Z, yaitu 0,028 dikali 0,573 dengan hasil 0,015. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu untuk yang ketujuh adalah pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,374.
sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah 0,084, di mana hasil tersebut diperoleh dari perkalian antara nilai beta X terhadap Y dan beta Y terhadap Z. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.